Ya, jadi pada intinya sama. Bermula hal-hal yang dapat merusak puasa. Bermula hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Satu, usulu ainin jaupahu, sampainya benda ke rongga mulut. Ini ain apa aja? Termasuk satu butir nasi, itu namanya ain juga. Satu butir nasi masuk ke mulut kita, kita telan lagi puasa siang hari, batal nggak? Batal. Ya, itu namanya ainin. Kita habis makan suhur, kemudian ada ya itu cabai sedikit doang tuh, ya bekas ya bijinya tuh yang nempel. Ya, kemudian kita telan biji cabai ya di siang hari, itu namanya ain juga, masuk ke dalam mulut, batal puasanya. Padahal kagak ngenyangin ya. Iya, tapi batal juga. Batal. Sebutir nasi ya, atau ya yang namanya ya benda-benda yang kecil, ya, biji cabai kan kecil banget tuh. Ya, itu kalau kita telan tetap membatalkan. Nah, makanya itu jaga. Air ludah, kalau air ludah enggak dikumpulin enggak apa-apa. Kecuali kita kumpulin dulu udah segelas kita minum ya. Nah, itu enggak boleh. Ini yang namanya manusia pasti air ludahnya ada aja. Ya, jadi kalau biasa aja lagi puasa ya kita telan aja. Karena memang itu ludah biasa. Ya, selama tidak bercampur dengan ya benda-benda lain. Kalau udah bercampur dengan darah, udah bercampur dengan benda yang lain, nah itu nanti kalau kita telan batal. Tapi kalau ludah murni itu tidak membatalkan. Karena memang manusia enggak mesti kalau puasa dikit-dikit beludah, dikit-dikit beludah. Emang harusnya ente beludah mulu, gue lagi puasa. Ya. Enggak mesti begitu. Kalau ada darahnya. Mungkin ada sisa makanan nih. Iya, keluarin. Kita keluarin aja. Iya, benar. Lagi sholat begitu, jangan ditelan. Kalau lagi sholat batal puasa, sholatnya batal juga. Kita punya ya, baju, kita keluarin aja. Keluarin nggak apa-apa. Sebab kan ludah kagak najis. Ya, ludah kagak najis. Jadi kalau seandainya ada benda-benda, ya kita lagi sholat kita telan sama batal. Sholatnya batal. Sebab namanya makan. Puasanya batal juga kalau di siang hari. Nah, itu kita keluarin aja. Kita keluarin. Walaupun cuma sebutir nasi. Kan kecil sebutir nasi. Nah, terkait tadi dengan pertanyaan Ustaz Salman, kalau air ludah bagaimana? Selama air ludah memang biasa, itu nggak apa-apa. Ya, karena memang kita nggak mungkin kering aja mulut. Ya, pasti ada air ludahnya. Nah, itu kita telan, ya biasa. Yang kagak boleh kita kumpulin tuh air ludah udah banyak di mulut kita kumpulin aja. Ya, baru kita telan. Nah, itu yang kagak boleh. Tapi kita nggak usah ngumpulin, biasa aja. Ya, biasa aja. Kita telan ada air ludah yang kita bisa telan, itu kan udah satu kebiasaan, tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan kalau air ludahnya dikumpulkan udah jadi banyak, ditelan, itu yang kagak boleh. Atau air ludah itu udah bercampur dengan benda yang lain, baik benda itu najis maupun benda itu suci. Nah, kita telan berarti udah bukan murni. Di dalam kitab-kitab fikih nanti dijelaskan kalau ada penjahit misalnya ya mau nusukin jarum tuh benangnya diisep dulu gitu. Kan itu biasanya ada lunturannya ya. Ya, itu benang luntur nggak kalau kita isep? Luntur. Berarti itu kan nanti bercampur dengan ludah. Nah, kalau ludah itu kita telan, nah itu udah kagak boleh, batal. Harus kita lepein, kita keluarin. Karena bukan air ludah murni tuh Bapak Ibu Saudara. Udah bercampur dengan apa? Ya, lunturan yang ada di benang. Kalau dulu kan begitu orang. Ya, itu kalau pengen masukin ya benang ke jarum biasanya kita ya biar supaya agak lancip. Nah, begitu. Nah, itu kalau seandainya nanti ada ya bekas-bekas benda dari benang tersebut ya karena luntur kita kena dengan ludah, kan ludahnya udah bercampur tuh ya Bapak Saudara. Itu nggak boleh. Kita lepein, harus kita buang. Nggak boleh kita telan. Nah, kalau kita telan itu batal. Itu yang dimaksud ya. Tapi pada kasus
orang nyicipin makanan itu kenapa dibolehkan sekalipun hukumnya makruh? Iya. Kalau mencicipi makanan kagak ditelan, saudara. Ya, istri kita ya kebetulan lagi puasa, cicipin makanan ini garamnya berasa atau enggak. Itu orang yang udah pinter cuma dicicipin doang. Oh iya udah berasa, bukan ditelan. Kalau ditelan batal. Enggak ditelan, digini dah. Terus dilepein lagi. Jangan ditelan. Kalau hasilnya ditelan, nah itu udah jelas-jelas batal. Ya. Gitu, ya? Kalau dicobain tetap. Itulah pinternya orang yang memasak. Iya, baru digini doang. Cukup garamnya. Itu kagak ditelan ya, Bapak Ibu awas, jangan ditelan. Kalau ditelan batal. Ya, kalau ditelan batal. Jadi hukumnya makruh. Kalau kita cicipin makanan itu artinya hanya penciuman dan rasa dari lidah itu rasa, dia akan tahu rasanya. Ini pedas, ini manis, ini kurang garam atau tidak. Itu orang yang ahli masak udah Masya Allah. Kalau kita udah sesendok masih tanya lah, garamnya tahu ya, sesendok lagi. Ya, ditelan. Kalau ini mah enggak sedikit. Oh iya, tapi nggak ditelan tuh, dilepein lagi. Kalau ditelan nggak boleh ya, ditelan nggak boleh. Sebagian dari teks redaksi kitab-kitab fikih itu mengatakan usulu ainin jawfah untuk kasus vaksin ketika orang puasa itu gimana? Iya nggak apa-apa. Ya suntik nggak apa-apa. Kita lagi puasa disuntik nggak apa-apa. Sebab bukan melalui jauh. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi mayoritas jumhurul ulama dulu istilahnya disuntikan. Ya, itu nggak boleh. Kecuali diimpus. Kalau impus memasukkan makanan, orang kagak makan diimpus juga enak kenyang. Ya. Nah begitu. Karena dicari rongga yang namanya. Tapi kalau suntik termasuk kasus orang yang pada bulan Ramadan yang lalu kan banyak tuh ya. Divaksin pas pada bulan suci Ramadan, tidak apa-apa. Ya boleh-boleh saja. Jadi lubang tertentu ya. Iya. Nah kalau dari mulut nggak boleh. Jauh namanya. Kalau ini kan bukan. Ya bukan termasuk jauh. Ya seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi usul ainin jaufahu artinya sampai benda-benda ke rongga mulutnya. Atau yang berongga, hidung, kubul, dubur, itu masuk. Iya, bisa batal. Itu. Makanya dulu waktu saya ngaji di pondok, kiai saya bilang, kalau kita lagi buang air besar, itu hati-hati, jangan sampai membatalkan. Pakai jangan jari. Kalau memasukkan duburnya pakai jari batal. Makanya ini harus begini. Jadi ketika dia istinja di siang hari lagi puasa begini. Kalau satu masuk itu namanya jauh batal. Tuh kayak saya waktu ngaji kitab fikih sampai itu dijelaskan. Jadi jangan. Jadi pakai ini aja. Makanya kalau bisa BAB-nya di malam hari aman. Kalau di siang hari lagi puasa hati-hati. Jangan sampai ada yang membatalkan. Jadi kalau pakai satu jari bisa masuk. Tapi kalau pakai jari begini nggak bakalan masuk, ya kan? Nah begitu. Nah ini tolong diperhatiin. Jangan gara-gara kita istinja baul atau ghaid di siang hari pada saat puasa batal gara-gara itu. Karena kita nggak tahu. Nah, makanya di sini pentingnya orang ngaji begitu. Jadi kalau kita lagi BAB di siang hari, istinjanya ini menggunakannya jangan satu jari tapi ini. Kalau satu jari masuk aja ke lubang duburnya, itu batal. Karena termasuk jauh. Begitu. Wastiqo'atun, kemudian sengaja muntah. Istiqo'ah itu sinnya li tolab namanya. Sengaja pengen muntah-muntahin. Kita keroak-keroak nih mulut kita muntah. Lagi puasa di siang hari batal. Tapi kalau muntah karena lagi pusing, pulang dari Tanah Abang masuk angin, muntah dia, itu nggak apa-apa.
Itu namanya al-qai'u. Istiqo'ah dengan al-qai' beda ya Bapak Saudara. Ya, kalau al-qai'u tidak membatalkan, kalau istiqo'ah itu membatalkan. Sengaja pengen dimuntah-muntahin. Ya, itu enggak boleh. Wastimna'un, istimna itu juga batal. Mengeluarkan air spermanya dengan cara sengaja. Kalau bahasanya onani, ya itu namanya istimna di siang hari, itu batal juga. Wawatun fi parjin, kemudian melakukan hubungan dalam parji ma'at ta'ammudin serta sengaja, ya ma'at ta'ammudi ikhtiarin, sengaja serta ikhtiar. Tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, atas kemauan sendiri, itu namanya ikhtiar. Beda mukroh ya. Kalau mukroh itu artinya orang yang dipaksa. Kalau orang dipaksa, ya itu nggak ada hukum. Ya, jadi dipaksa, lupa, masih kecil, tidur, itu nggak ada hukum ya. Orang lupa nggak ada hukumnya Bapak Saudara. Ada orang puasa lupa makan sepiring, ya minum 1 gelas full, ya sampai tahap kenyang, dia lupa, batal nggak? Enggak batal. Itu namanya rizqun min Allah, rezeki dari Allah. Jangan tiap hari aja ya. Iya, itu rezeki dari Allah. Udah gitu makannya siang hari lagi jam 12 nasi padang lagi. Masya Allah, enak banget ya. Begitu. Karena lupa tidak batal. Tapi kalau poro-poro lupa batal. Kalau misalnya kita dengan tidak sengaja mengeluarkan sperma gitu ya. Iya. Itu untuk menyembuhkan lagi puasanya kita cari Mandi. mandi dulu. Iya. Kalau ada orang mimpi ihtilam, itu kagak batal puasanya. Tapi cepat mandi. Ada orang tidur siang Bapak Saudara lagi puasa, dalam tidur ngimpi ihtilam, mengeluarkan air sperma. Terus gimana nih puasa saya? Enggak apa-apa. Ya, karena itu dalam mimpi, dia tidur, enggak orang tahu. Ihtilam namanya. Itu mandi aja. Mandi hadas besar, puasa sah. Yang kagak boleh mengeluarkan air sperma dengan sengaja, atau dengan baca-baca buku stensilan, atau dia ngelihat tayangan film-film yang nggak bagus, ya, yang bisa membuat syahwatnya ya tinggi, akhirnya mengeluarkan air sperma. Itu istimta namanya, istimna, mengeluarkan air sperma dengan sengaja, batal puasanya. Itu nggak boleh. Nah, ini didasarkan karena apa? Ya, karena ikhtiar dan sengaja. Wa ilmin bitahrimi, dan dia tahu tentang keharamannya. Dia tahu ini haram hukumnya. Wa bikaunihi mubtiron, dan keadaan perbuatan itu membatalkan. Dia tahu. Beda orang kagak tahu. Ya saya kagak tahu. Ya kalau kagak tahu repot. Ya orang kagak tahu nggak ada hukumnya. Cuma dilihat, dia nggak taunya di mana tinggalnya. Oh tinggal di Cidodol. Ya kagak tahu, nggak boleh. Tinggal di Cidodol banyak kiai, ya banyak para ustaz. Dia kagak ngaji. Nah itu nggak sah. Tapi kalau tinggalnya di daerah terpencil, ya di daerah terisolir, ya nah itu bisa. Saya nggak ngerti. Saya pikir kalau orang puasa seperti yang tadi disebutkan kagak batal, istimta nggak batal, ini nggak batal. Nah karena nggak ketahuannya dia itu tinggal di tempat-tempat yang terisolir, jauh dari ulama, jauh dari para asatiz, itu masih dimaklumi. Itu agama begitu tuh. Ya begitu tolerannya masalah ya hukum itu dari segi agama. Tapi kalau kita di kawasan begini sih yang strategis, ulama banyak, ustaz banyak, pengajian di mana-mana, tapi kita kagak tahu, ya itu kagak diterima. Ya, karena dia nggak ngaji. Makanya hukum orang ngaji pahalanya gede banget. Ya kita kalau udah ngaji begini nih, nggak perlu pakai sholat 1000 rakaat lagi udah. Ya 1100 rakaat, 1000 rakaat nggak usah. Ya orang kita udah ya lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat. Tuh, makanya amalan kita ya nggak pakai sholat 1000 rakaat, udah ngaji aja. Ya tuh begitu hebatnya orang ngaji tuh begitu. Ya. Wa yajibu ma'al qada'i, dan wajib bersama qada al imsaku, yaitu menahan fi Ramadana pada Ramadan, ala muta'ammidin, ya bagi orang yang sengaja, ala muta'ammidi fitrin, ya bagi orang yang sengaja membatalkan.
Jadi wajib kodok. Misalnya begini Bapak Saudara, kita lagi puasa. Kira-kira jam 9 kita sengaja makan, kan batal. Nah bagaimana setelah itu? Wajib imsak, bukan berarti kalau udah batal puasanya terus makan boleh. Tetap makannya haram. Puasa mah kagak, karena udah batal. Tapi tetap dia nggak boleh setelah itu makan lagi, karena dimakan, diminum di siang hari itu hukumnya haram. Wajib imsak namanya. Atau watarikin niatin, atau bagi orang yang ninggalin niat lailan di waktu malam. Malam hari dia lupa niat, bangunnya udah subuh. Ya Allah, nyaur kagak, niat kagak, tiba-tiba udah subuh. Ya berarti gimana puasanya? Tidak sah, karena kagak niat. Terus gimana? Apakah dia boleh makan? Nggak boleh makan, tetap siang harinya. Makan kagak boleh, minum kagak boleh. Itu istilahnya wajib imsak. Kalau dimakan dia minum hukumnya dosa. Tapi kan Ustaz saya kagak niat, nggak jadi puasa. Iya ente nggak puasa. Ya cuma wajib tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum. Imsak namanya. Nanti wajib dikodoin di bulan yang lain. Tuh, begitu. Ini kan ada orang yang uzur sakit pada bulan puasa. Dia memberikan fidyah karena dia kan memberikan fidyah berapa 1 juta. Itu cara pengaturannya gimana sih? Bagi orang yang sakit, lihat sakitnya diharapkan sembuh enggak. Kalau memang masih diharapkan sembuh nggak boleh bayar fidyah. Nggak boleh. Misalnya ente sakit, ya, ada harapan masih sembuh di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Oh saya mau bayar fidyah aja Ustaz, nggak boleh. Iya, nanti wajib kodoin doang. Nah bagi siapa? Bagi orang yang memang sakitnya tidak diharapkan sembuhnya. Semakin kesana semakin berat sakitnya. Syawal bukan tambah sehat, tambah sakit, tambah lemah. Terus atau orang yang udah tua, ya itu boleh bayar fidyah. Tiap hari 1 mud, tiap hari 1 mud. Tuh begitu. 1 hari 1 mud, murah, nggak mahal. Ya 1 mud itu nggak ada 1 liter, 3/4 liter. Tuh. Kalau kita mau gabung 1 bulan, ya tinggal dikalikan aja 3/4 liter, nggak sampai 30 liter. Nah itu tuh bayar fidyahnya seperti itu. Makanan pokok ya dibayarkan kepada orang miskin. Ya kasih orang miskin. 1 juta belinya gimana? Ya beliin beras. Beliin beras aja gimana? Iya hitung aja. Ya berapa hari nggak puasa? 30 hari beras. Kalau 1 liter 30 liter, 30 liter kali berapa? 1 liternya berapa? 10.000 lah. Ya, yang paling mahal dah. Ya, yang paling mahal beras. Beras yang paling mahal 1 liter berapa? 10.000. 10.000. Apa 12.000? 12.000 dah. Yang mahal. Jangan bikin fidyah yang murah, jangan. Ya, jangan mau bikin fidyah beras yang paling murah yang mana? Jangan. Ya, begitu. Jadi kalau mau bikin fidyah Bapak Ibu cari tanya yang paling mahal, yang paling bagus yang mana? Oh ini nih, ini berapa harganya? 12.000 seliternya. Beli harga 30 liter. Itu udah ada lebihnya. Ya, sebab 1 hari bukan 1 liter, 3/4. Tuh 3/4. Kalau kita punya 4 liter, ya kita punya 3 liter buat 4 hari. 3 liter buat 4 hari. Itu sisanya di mana itu kalau yang ada 1 juta? Ya kalau lebih mah nggak apa-apa. Yang repot kurang. Gitu. Kalau lebih, kelebihannya kita beliin beras juga untuk ya niatkan sodakoh buat yang ya ngasih. Itu begitu. Kalau yang namanya lebih tinggal dikasih tahu aja. Ini kalau beras sekian uangnya. Ini ada kelebihannya gimana? Kalau kata dia, ya udah diinfakkan aja, udah disekain. Nah itu silakan. Kalau dia bilang, oh iya sini ambil lagi, ya kasih. Gitu. Yang penting kita kasih tahu. Gitu. Ini Ustaz ngasihnya duitnya banyak banget, suruh bayar fidyah. Ya berapa duit? 5 juta. Ya mungkin fidyahnya untuk bertahun-tahun. Beliin dah 5 juta beras semuanya. Berapa karung dapat? Ya udah berikan fuqara masakin. Begitu. Ya. Perlu akad kan? Perlu segala sesuatu perlu ada akadnya. Ya begitu. Sebab innamal a'malu binniyat. Panggil orangnya. Nah, kita akadin biar dipaham tuh. Gitu. Jadi begitu Bapak Saudara. Kalau orang
yang berbuka dengan sengaja atau dia tidak niat malam hari, itu kan berarti nggak puasa hukumnya dia. Iya. Tapi wajib imsak tadi, dan wajib qada. Iya. Ketika qadanya itu dia bayar fidyah? Enggak bayar fidyah. Iya. Kan dibayar qada. Cuma wajib qada doang. Yang bayar fidyah itu bagi orang yang tidak mampu untuk mengqada. Ya. Atau bagi orang yang terlambat mengqada puasa. Selain qada wajib bayar fidyah. Misalnya nih istri kita punya utang puasa tahun ini sebulan habis melahirkan, ya. Sampai puasa ketemu lagi, ya Allah, dia belum sempat mengqada. Ya, nah itu namanya terlambat mengqada puasa. Qadanya tetap wajib bayar fidyah 30 hari. Itu orang perempuan jangan salah ya. Kadang-kadang dia salah. Ustaz, saya udah alhamdulillah bayar fidyah, terus kagak qada lagi. Enak aja kagak qada. Wajib qada. Nah, itu ibu tadi bayar qada karena terlambat. Terlambatnya mengqada puasa itu mesti bayar. 2 tahun ya 2 kali mud terlambatnya. 3 tahun 3 kali kelipatannya begitu. Selama belum dikodoin. Nah, makanya qada tetap. Tapi kalau bagi yang tadi ya ninggalin niat atau sengaja buka di siang hari, wajib imsak dan dia nggak puasa, nanti wajib diqada. Hanya qada saja, tidak bayar fidyah. Begitu, Bapak, Saudara. Jadi ada orang yang ninggalin niat lailan di waktu malam. Jadi nggak ada alasan tuh kalau soalnya Ustaz mohon maaf saya kagak puasa hari ini karena saya kagak niat, makan aja enak bener, nggak boleh. Ya, jadi ketika siang hari nanti siang hari makan lagi Ramadan, mohon maaf Ustaz semalam kagak niat. Bukan berarti semalam kagak niat itu boleh makan. Ya, walaupun dia kagak niat siangnya nggak boleh makan. Namanya imsak. Puasa sih enggak. Ya, tapi dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, sama seperti orang puasa. Tapi dia wajib qada nanti di lain hari dan lain bulan. Wa man tasahhara dhannan baqa'ahu, siapa-siapa yang makan sahur menyangka baqa'ahu masih tetapnya waktu sahur. Ternyata udah siang. Makan sahur disangka masih belum imsak aja, ternyata bukan imsak, udah subuh. Ya. Au aftara, atau ada orang berbuka dzonan al-ghuruba, dia sangka udah terbenam matahari. Ada orang udah buka puasa, disangkanya udah terbenam matahari, udah maghrib, kenyataannya belum maghrib. Nah itu bagaimana? Pabana khilafuhu, nyatanya berbeda. Waman bana lahu yaumus salasi Sya'ban. Nah itu sama tadi begitu ya. Hukumnya orang yang makan sahur disangkanya itu belum subuh, ternyata udah subuh. Nah itu dia udah batal puasanya, tapi wajib imsak. Atau ada orang berbuka puasa disangkanya udah maghrib, mungkin mendung gelap, ya disangkanya udah maghrib aja, makan aja. Habis makan ternyata belum maghrib, baru jam 5, ya baru jam setengah 6. Ya belum maghrib, berarti puasanya batal. Nah setelah itu dia harus imsak. Jadi nunggu maghrib dia imsak, gak boleh makan terusin. Tapi nanti wajib diqada. Ya begitu. Salah azan gimana nih yang puasa? Iya. Menit. Benar. Nah makanya kita harus benar-benar ya teliti. Makanya seorang muazin harus sikoh syaratnya. Sikoh itu artinya orang yang benar-benar dapat dipercaya. Azan gak boleh sembarangan. 1 menit belum waktu udah azan, dosa. Saya baca di dalam kitab ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti punya pendapat bahwa kalau ada orang azan kagak sikoh, seringkali belum waktu tidak azan, hukumnya dosa besar. Dosa besar. Itu 1 menit ya? Iya, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ya, pokoknya belum waktu aja. Nah, begitu. Makanya jangan. Ya, muazin ini harus benar-benar yakin. Ya, lihat waktu udah belum apa? Ya, sudah masuk waktu atau belum masuk waktu. Sebab nanti pengaruhnya buat yang lain. Ya. Kalau orang yang dengar azan maghrib di rumah, ya dia
langsung aja buka puasa, nggak ada masalah, karena dia udah dengar, udah yakin itu. Nah cuma muazzinnya yang salah, nanti dia yang tanggung dosanya. Tuh, makanya disebut sama Imam Jalaluddin As-Suyuti dosa besar, karena nanggungnya itu. Kalau ada orang mau kerja, ya nunggu waktu zuhur, ya kapan dengar suara azan dia langsung sholat. Tiba-tiba orang ini udah azan masih 2 menit lagi. Nah didengar suara azan langsung sholat dia, karena memang lagi mau berangkat kerja, mau buru-buru nunggu waktu. Nah itu yang sholat mah kagak salah. Ya yang salah siapa? Azan. Yang azan. Tuh begitu. Ya. Berat. Buru-buru udah azan. Ya. Jadi harus benar-benar lihat waktu. Sikoh itu artinya dapat dipercaya. Ya. Kalau pembohong nggak boleh. Ya. Oh ini dia orang kagak sikoh, ini suka informasinya nggak benar, bohong mulu. Ya jangan dikasih azan. Ya ini bahaya. Ya seperti itu. Waman bana lahu yaumus sulasi Sya'ban, dan orang-orang yang nyata ya baginya hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Nih hari-hari tanggal 30 Salasin, berarti istikmal bulan Sya'bannya tanggal 30. Salasi Sya'ban asalnya Salasina gitu ya. Gitu. Ini namanya idopat. Kalau idopat jamak muzakkar salim, nunnya dibuang. Sama seperti isim tasniyah. Karena nunnya itu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Kalau isim mufrad ketika diidopatkan tanwinnya dibuang. Ya, tanwinnya diapain? Dibuang. Kalau isim tasniyah, kalau jamak ya itu enggak ada tanwinnya, tapi ada apanya? Nun. Nah, makanya kalau kita ngi'rab wan nunu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Nah, nanti ketika diidopatkan nunnya dibuang. Salasi Sya'ban, asalnya salasina min Sya'ban, 30 dari bulan Sya'ban. Jadi bulan itu kan hanya 29 atau 30. Nah ini dilihat tanggalnya tanggal 30 istikmal. Ya, terus annahu min Ramadan, ternyata ya itu bukan tanggal 30 bulan Sya'ban, nyatanya itu udah masuk tanggal 1. Dari pagi dia udah makan nasi goreng, ya karena disangkanya itu tanggal 30. Jam 9 ada informasi, ternyata ini bukan tanggal 30, ini udah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, berarti bagaimana? Wajib imsak. Ya, dan nanti dia wajib kodok. Ya, karena dia udah nggak puasa, udah batal. Karena tadi udah makan. Nah, terus apakah dia boleh makan terus? Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh makan dari jam 9 udah ketahuan itu ada informasi resmi bahwa hari ini masuk tanggal 1 Ramadan. Nah dari jam 9 dia nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib, walaupun kagak jadi puasanya, namanya imsak saja. Nanti wajib dikodok. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Masalahnya bisa kalau menurut mazhab Imam Syafi'i kita niatkan tiap malam ke puasa. Iya. Cuman untuk jaga-jaga jangan sampai kita lupa gitu, kelupaan niat di malam hari. Kita pakai mazhab Imam Maliki, niat 1 bulan puasa di awal Ramadan. Masalah ketika kita niat puasa untuk 1 bulan tapi itu belum masuk 1 Ramadan, bagaimana, sah atau enggak? Iya. Begini Bapak Saudara, kalau kita niatnya itu yakini udah masuk 1 Ramadan. Kalau bulan masuk 1 Ramadan di malam hari udah niat aja, ya kagesan niatnya. Begitu. Jadi niatnya udah masuk tanggal 1 Ramadan malam. Begitu. Nah dia niatnya 1 bulan boleh. Kemarin kita udah pelajari tuh. Boleh aja ihtiyaton, hati-hati. Kalau seandainya suatu saat kita kesiangan, kagak makan sahur, kagak niat, kita udah ikut yang 1 tadi, 1 malam untuk 1 bulan. Boleh. Gak apa-apa. Itu agama tuh begitu enak. Namun niatnya udah mesti tanggal 1. Kalau belum tanggal 1 niat apaan? Nah begitu. Jadi pas maghrib kan udah ketahuan tuh tanggal 1-nya. Kalau belum ketahuan, lah dia kagak ada niat. Ya, ketahuannya jam 9 udah makan lagi. Ya otomatis hari itu hanya imsak saja.
hanya imsak. Nah kemudian ya kalau dia belum makan dari subuh, ya kemudian kagak ada niat, ya kagak sah juga. Karena memang malam emang kagak niat. Kalau informasinya itu tanggal 30 bulan Sya'ban, ya otomatis dia imsak dan nanti wajib kodoin. Nah kalau dia mau make yang kaul Imam Malik, ya dia puasa ya untuk niatnya 1 malam 1 bulan boleh, tapi tetap pada saat niatnya udah masuk Ramadan gitu. Udah yakin nih malam Ramadan nih tanggal 1, niat untuk 1 bulan. Itu memang perlu begitu supaya ihtiyaton jaga-jaga. Suatu saat nanti takutnya ada yang lupa niat. Nah itu kita udah jaga-jaga sehingga puasa kita tetap sah, ya nggak perlu dikodoin. Nah, seperti itu. Kemudian waman sabaqahu ma'ul mubalaghati fi madmadatin wastin sakin, dan orang-orang yang terlanjur ya karena terselek minum air yang berlebihan pada saat madmadah berkumur-kumur wastin sakin dan memasukkan air ke dalam hidung. Ada orang lagi puasa kemudian berwudu hanya sunnahnya yaitu 3 kali tetap. Taslis bagi orang yang puasa tetap sunnah, tapi mubalaghah enggak disunahkan. Tolong digaris bawahi, mubalaghah tidak disunahkan. Kalau pada saat orang yang kagak puasa mubalaghah itu sampai digini-giniin, boleh. Tapi bagi orang yang lagi puasa mubalaghah tidak dibolehkan. Ya, sekarang di mubalaghah ya Bapak Saudara, di siang hari waktu mau sholat zuhur di mubalaghah, telen, ya batal puasanya. Habis batal wajib imsak dan wajib kodok. Tuh begitu. Ustaz, saya tadi berkumur-kumur tapi saya mubalaghah. Ya, dan pada saat mubalaghah saya keselak tuh, kesempatan, ketelan, batal. Tapi kalau kita lagi berkumur-kumur biasa, ya emang 3 kali sunnah, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tiba-tiba nggak sengaja ketelan, kagak batal. Iya, nggak batal tuh. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali batal. Ya berkumur 1 kali, 2 kali, 3 kali, kan udah sampai 3 kali, nggak ada sunnah lagi. 4 kali dia kumur lagi, ya tanpa sengaja ketelan, batal. Emang kenapa? Tidak disunnahkan lebih dari 3 kali. Kenapa ente udah 3 kali masih kumur-kumur aja? Habisnya masih enak adem katanya. Begitu. Jadi nggak boleh, batal dan dia wajib imsak. Kalau kita ngambil yang wajibnya aja seperti kita anggota umum, kita ngambil yang wajibnya kita berwudu itu sama. Ya sah, nggak apa-apa sah. Cuma nggak dapat sunnah, makruh. Gitu. Tetap kita taslis nggak apa-apa. 3 kali. Ya, kecuali emang air lagi kagak ada. Kalau air kagak ada jangan 3 kali. Ya gara-gara 3 kali ntar yang lain kagak kedapetan. Udah wudunya sekali-sekali aja. Yang lain udah ngantri. Nah begitu. Ya jangan taslis, jangan. Tapi ini emang cukup normal ya 3 kali, walaupun lagi puasa tetap taslis disunnahkan Bapak Saudara. Ya, taslis disunnahkan. Ya, kalau seandainya kesempatan pada saat lagi taslis enggak batal. Ya, tidak batal. Yang tidak dibolehkan taslis dan mubalaghah gitu lagi puasa. Ada pertanyaan dari Ustaz mau tanya, kalau azan di masjid atau musola lebih dahulu 10 atau 15 detik dari azan yang ada di TV. Jangan disalahin yang di musola, mungkin yang di TV yang salah. Iya, jangan patokannya TV belum azan, musola ada azan, ya belum tentu. Kita lihat, makanya teliti dulu waktu yang benar yang mana. Kadang-kadang di tayangan televisi aja nggak sama. Nah begitu, mungkin aja yang di musola yang benar. Nah begitu, jadi kita lihat ya waktu hari ini jam berapa. Nah kalau seandainya musola itu memang tepat waktu, tapi di televisi belum, ya itu yang di musola bener gitu. Jadi kita enggak lihat apakah yang di TV, apa yang di musola, apa di masjid, tapi yang kita lihat mana yang azannya sesuai dengan waktu. Enggak boleh ya mendahulukan, walaupun 15 detik enggak boleh. Tapi kalau memang 15 detik bedanya dengan televisi, tapi 15 detik itu sebelum memang udah waktu maghrib, ya di musola bener itu, musola bener, seperti itu.
Ya, makanya yang tadi saya katakan muadzin itu harus orangnya sikoh. Sikoh itu artinya ya dapat dipercaya, benar-benar tahu waktu, ma'rifatu dukhulil wakti. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya, harus dia kenal, ya, tahu percis udah masuk waktu. Nah, makanya kita sekarang gampang, jam ada, terus ya ini juga ada kadang-kadang alat yang bunyi tuh. Cuma itu mesti dikoreksi terus. Yang namanya alat takut error. Gitu. Bener nggak? Iya, takut error. Jam juga harus benar-benar yakin. Ini jam kita tepat nggak? Oh, udah tepat. Udah, itu udah menjadi satu patokan. Nah, begitu. Cuma kadang-kadang memang antara yang satu dengan yang lain itu ada perbedaan. Ya, apalagi sampai cuma 15 detik. Nah, selama memang yang musola itu yakin waktunya udah masuk, bener udah. Ya, seperti itu. Jadi yang penting sikoh, yang penting bisa dipercaya, udah tepat waktu. Kadang-kadang di televisi agak lambat. Orang televisi antar televisi yang lain, ada yang satu udah hayya 'alas shalah, satu baru Allahu Akbar. Pernah nggak terjadi begitu? Pernah. Nggak bisa bareng banget. Nah, yang kita lihat yang mana? Lihat yang sesuai dengan waktu yang kita yakini. Disinilah keyakinan mesti. Keyakinan pada diri kita. Ya, oh ini yang benar. Kita yakin sesuai dengan jam kita. Udah nggak apa-apa. Ya, walaupun di duluan, tapi emang itu yang benar. Yakin walaupun duluan 15 detik itu benar. Tapi kalau itu nggak sesuai dengan keyakinan kita, jangan. Entar yang kurang ya, atau yang 15 menit setelahnya. Yang mungkin di televisi atau di radio. Nah, begitu. Jadi ya keyakinan kita perlu juga. Jadi kita jangan hanya dengar begitu saja. Apalagi saat ini sekarang udah banyak banget, di sana ada azan, di sini ada azan, situ ada azan, di televisi ada, di radio ada. Nah, yang mana? Ya kembalikan kepada keyakinan kita. Ya, kembalikan kepada keyakinan kita karena kita punya jam waktu. Kecuali kalau kita nggak ada waktu, nggak megang jam apa, ya udah kita yakin itu udah dengar, itu kita udah yakin itu udah maghrib, makan, buka, udah cukup. Nah, masalah nanti dia ya kurang, nah itu muazin yang punya tanggung jawab seperti itu. Kita kembali lagi, ya itu namanya mubalaghah fi madmadatin wastin sakin. Seperti itu. La ala musafirin wa maridin zala uzruhuma ba'dal fitri. Tidak perlu imsak bagi orang yang musafir. Kalau orang musafir yang sudah memenuhi persyaratan dia boleh berbuka, nggak apa-apa dimakan di siang hari musafir. Tapi syaratnya musafirnya berangkatnya sebelum subuh. Paham ya Bapak, Ibu Saudara, kita mau pulang kampung. Berangkat dari rumah ya habis subuh, di Pulau Gadung udah pada makan, pada ngerokok, dosa. Jangan dibilang Ustaz kan saya lagi musafir. Ente tadi berangkat dari rumah jam berapa? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh udah wajib puasa ente. Ya, kalau ente kagak mau puasa, berangkatnya jam 3 dini hari sebelum subuh. Ini jarang yang paham ini Bapak Saudara. Ini ilmu. Ya, tolong dipahami. Jadi kalau dia mau musafir, dia mau ke Surabaya, pulang kampung, ya jam 3 silahkan diberangkat dari rumah, mau pulang kampung. Nah terus nanti di perjalanan kalau dia nggak kuat puasa, boleh makan, boleh minum, boleh. Karena dia termasuk rukhsah, dapat izin dispensasi nggak puasa karena musafir. Tuh begitu. Sebelum subuh sama sholat Jumat. Nih kita hari Jumat nih, kalau berangkatnya sekarang nih habis subuh, ya itu di perjalanan wajib sholat Jumat. Kalau kita kagak sholat Jumat, maka perjalanan kita hukumnya haram. Ya, Ustaz kan saya lagi musafir. Ya, kan orang musafir kagak wajib sholat Jumat. Itu salah karena ente berangkatnya ba'da subuh. Mestinya kalau ente ya nanti dapat rukhsah sholat Jumat, ya boleh sholat zuhur berangkatnya sebelum subuh. Nah ini kalau kita sekarang berangkat ke Surabaya nih Pak, wajib kita sholat Jumat. Kalau kita nggak sholat Jumat dosa kita. Ya nanti kalau kita naik mobil, nah itu mobil harus berhenti ya di satu masjid
ya kita sholat Jumat. Nah begitu. Kalau naik kereta, ya bagaimana mau berhenti naik kereta? Ya, nah makanya berangkatnya disiasati sebelum subuh udah berangkat. Tuh begitu. Ya. Kalau enggak ya jangan hari Jumat perginya musafirnya. Ya. Ya sebab ente wajib sholat Jumat. Ya. Kalau ninggalin sholat Jumat itu hukumnya dosa. Ya sehingga saparnya itu jadi maksiat. Begitu ya. Ya ini yang dimaksud lah ala musafirin begitu. Kalau bagi musafir boleh aja makan di siang hari kalau memang dia dapat rukhsah. Ya, musafirnya udah memenuhi persyaratan. Nanti kita bisa lihat persyaratannya apa aja. Orang kalau mau pergi ya kemudian di bulan Ramadan dia dapat rukhsah ya enggak puasa. Wa maridin juga boleh. Orang yang sakit enggak apa-apa makan. Ya, kata dokter, bapak atau ibu, ya beberapa hari ini nggak boleh puasa karena kondisi bapak lagi sakit, sakitnya ini. Nah boleh selama dia sakit, ya karena ada dokter yang bisa dipercaya, psikoh, nah itu boleh dia nggak puasa dan dia boleh makan, nggak apa-apa makan aja nggak usah malu-malu. Ya makan saya lagi sakit Ustaz, iya nggak apa-apa makan, silakan minum obat apa, ya itu agama. Ya memberikan rukhsah dispensasi, tapi nanti wajib dikodok pada bulan yang lain seperti itu. Ya sampai sini kali ya. Ya nanti baru wala alam ra'atin. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya baik. Dia berangkat sebelum subuh dan itu jaraknya lebih dari 2 marhalah sekalipun dibolehkan untuk berbuka puasa itu sebenarnya yang bagus dia tetap puasa apa dia batalin puasa. Baik itu ada satu ibarat yang menyatakan wasaumukum khairul lakum gitu. Kalau kita kuat musafir puasanya kamu khairul lakum, lebih bagus gitu. Gak apa-apa puasa aja kalau kuat gitu, apalagi jaraknya ya nggak terlalu jauh dan enak, kita nyaman lagi ya, bepergiannya nyaman banget ya, nggak ganggu apa-apa ya. Naik keretanya eksekutif lagi ya, yang enak ya, itu silakan ya, puasanya kamu lebih bagus begitu. Lagi naik pesawat ya. Nah begitu. Jadi walaupun musafir udah memenuhi persyaratannya ya semuanya, sekarang dia tetap mau puasa. Gimana hukumnya? Ya puasanya kamu lebih bagus seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemana Jumat besok ya? Ya.